Di era digital saat ini, website bukan lagi sekedar etalase informasi. Website telah menjadi wajah komunikasi utama sebuah organisasi. Melalui website, pesan disampaikan, citra dibangun, dan hubungan dengan publik dijaga. Namun, pertanyaannya adalah, apakah pesan yang ingin disampaikan benar-benar diterima dan dipahami oleh audiens? Disinilah pentingnya audit komunikasi website. Apa itu audit komunikasi website? Audit komunikasi website merupakan proses evaluasi sistematis terhadap efektivitas komunikasi yang terjadi melalui website organisasi. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana website mampu menyampaikan pesan, membangun citra, dan mendorong interaksi dengan pengguna. Dalam audit ini terdapat 3 aspek utama yang akan menjadi fokus. Yang pertama adalah konten komunikasi. Apakah pesan yang disajikan sudah jelas, konsisten, dan sesuai dengan identitas organisasi? Yang kedua ada desain dan navigasi. Apakah struktur website memudahkan pengguna menemukan informasi dengan cepat dan efisien? Dan yang ketiga, interaktivitas dan respon pengguna. Apakah website memfasilitasi dialog 2 arah melalui fitur komentar, formulir kontak, atau integrasi dengan media sosial? Melalui audit ini, organisasi dapat mengidentifikasi titik lemah sekaligus menemukan peluang untuk memperkuat strategi komunikasi digitalnya. Selanjutnya, marilah kita bahas model-model komunikasi yang digunakan untuk mendeteksi proses komunikasi dalam sebuah website. Model pertama adalah model linear yang dikemukakan oleh Shannon and Weber pada tahun 1949. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah, pengirim pesan, saluran, dan penerima. Dalam konteks website, model ini membantu menilai kejelasan pesan. Apakah informasi yang tampil di halaman utama atau banner promosi tersampaikan tanpa ada gangguan, seperti desain yang rumit atau tautan yang rusak. Model kedua yaitu model interaksional oleh Scrum pada tahun 1954. Model ini menambahkan elemen penting yaitu umpan balik. Dalam audit website, model ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif pengguna memberikan respon. Misalnya, dengan meninggalkan komentar, mengisi formulir kontak, atau mengirim pesan melalui fitur chat. Model ketiga, model transaksional. Model ini melihat komunikasi sebagai proses 2 arah yang berlangsung secara simultan. Artinya, pengirim dan penerima saling memengaruhi dalam interaksi yang dinamis. Model ini cocok untuk website interaktif seperti portal berita, lembaga pendidikan, atau organisasi yang mendorong partisipasi publik. Melalui model ini, auditor dapat menilai bagaimana pengalaman pengguna atau user experience berkontribusi terhadap citra dan kredibilitas organisasi. Model keempat, model jaringan atau network communication model. Model ini digunakan ketika website terhubung dengan berbagai platform lain seperti media sosial, aplikasi pesan, dan kanal berita digital. Model jaringan membantu auditor menilai arus komunikasi lintas kanal. Contohnya bagaimana konten website dibagikan ke Instagram atau bagaimana pengunjung datang dari tautan eksternal. Model ini penting di era komunikasi digital yang terintegrasi, di mana efektivitas website tidak bisa dinilai hanya dari satu arah komunikasi saja. Sebagai penutup, audit komunikasi website bukan hanya soal tampilan, tetapi tentang bagaimana pesan bergerak dan dipersepsikan oleh pengguna. Dengan berbagai model komunikasi, auditor dapat menilai apakah website telah menyampaikan pesan dengan jelas, menyediakan ruang interaksi, dan membangun hubungan timbal balik dengan audiens. Pada akhirnya, hasil audit ini membantu organisasi memperkuat strategi komunikasi digital, meningkatkan engagement, serta memastikan bahwa website benar-benar berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dan terpercaya. Terima kasih.